Shalom saudara-saudara yang menerima kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Semoga saudara semua berada dalam keadaan baik-baik saja dan Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita. Kiranya kita diberikan hikmat dan pengertian untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mengawali renungan hari ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur telah menerima perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur, sehingga pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Berikanlah kami kebenaran-kebenaran-Mu dan berkatilah kami dengan hikmat dan pengertian saat kami mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, di sepanjang hari yang kita lalui, pasti terdapat banyak sekali godaan-godaan untuk berbuat dosa, baik dalam pikiran kita, perkataan maupun perbuatan kita. Bukan hanya kita, tetapi Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami godaan untuk berbuat dosa saat Ia berpuasa di padang gurun. Pada umumnya ada 3 macam godaan dosa, yaitu godaan kepuasan jasmani, godaan kuasa, dan godaan kemuliaan. Godaan yang pertama yaitu godaan kepuasan jasmani. Lukas 4 ayat 3, lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Makan saat lapar itu bukanlah suatu hal yang berdosa. Tuhan Yesus bisa mengubah air menjadi anggur, jadi artinya Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengubah batu menjadi sepotong roti. Melalui godaannya, iblis bermaksud membujuk Tuhan Yesus untuk membuat mujizat dan memberi makan dirinya sendiri dengan tidak mempercayai bahwa Allah Bapa bisa memenuhi kebutuhannya. Godaan ini merupakan godaan paling dasar dan mungkin yang paling banyak dialami oleh orang-orang. Godaan untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita dengan mempergunakan kekuatan kita sendiri tanpa mengandalkan berkat-berkat dari Allah. Terlepas dari segala usaha kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, bukan berasal dari kekuatan atau kepintaran kita. Godaan yang kedua yaitu godaan kuasa. Lukas 4 ayat 5-7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Dalam godaan yang kedua ini, iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus dapat menjadi raja. Syaratnya hanya harus sujud menyembah kepada iblis. Ada orang-orang yang memilih untuk mendapatkan kekuasaan secara tidak sah, yaitu dengan mempergunakan cara-cara yang tidak baik. Misalnya saja, untuk memperoleh suatu jabatan yang tinggi di sebuah kantor, orang bisa melakukan apa saja, termasuk memfitnah teman kerjanya yang seharusnya memperoleh jabatan itu. Godaan untuk memiliki kuasa secara tidak sah berarti bersekutu dengan iblis. Godaan yang ketiga yaitu godaan kemuliaan. Di dalam Lukas 4 ayat 9-11 dikatakan demikian.
Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Godaan kemuliaan merupakan godaan terakhir dari iblis. Di sini iblis menekankan status Tuhan Yesus sebagai anak Allah, sehingga dengan statusnya tersebut Tuhan Yesus bisa menggerakkan pasukan malaikat untuk melindunginya. Godaan kemuliaan terkadang membuat orang menjadi terlena dan jatuh dalam kesombongan, sehingga dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saudara yang terkasih, dalam menghadapi 3 jenis godaan tersebut, Tuhan Yesus hanya mempergunakan satu jenis senjata yang ampuh, yaitu firman Allah. Tuhan Yesus selalu menjawab iblis dengan kata-kata "ada tertulis", yang kemudian dilanjutkan dengan kutipan firman Allah. Rasul Paulus juga menuliskan kata-kata yang menguatkan bahwa firman Allah adalah satu-satunya senjata untuk melawan tipu daya iblis. Mari kita baca Efesus 6 ayat 17. "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Dalam daftar perlengkapan senjata rohani yang ada dalam Efesus 6, kesemuanya adalah untuk pertahanan, kecuali pedang roh, yaitu firman Allah. Ini adalah satu-satunya senjata yang dipakai untuk menyerang dan bukan untuk bertahan. Saat Tuhan Yesus mengutip ayat-ayat firman Allah dalam godaan yang dihadapinya, ia tidak membawa gulungan kitab Taurat atau kitab nabi-nabi ke padang gurun, tetapi Tuhan Yesus mengutipnya karena Tuhan Yesus mengingatnya. Begitu juga halnya dengan kita. Kita harus menyimpan firman Allah di dalam hati kita agar kita bisa melawan godaan-godaan di sepanjang hidup kita, seperti yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 119 ayat 11. "Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan yang kita dengarkan pagi ini, hendaklah kita semakin mencintai firman Allah, karena itu adalah satu-satunya senjata yang ampuh untuk melawan godaan-godaan. Firman Allah adalah kekuatan bagi kita. Nah, saudaraku, demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita menutupnya dalam doa dan ucapan syukur. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu pagi ini yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Kami akan menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Kuatkanlah kami dengan kuat kuasa-Mu, agar kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon berkat-berkat penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang hari yang akan kami lalui. Kami serahkan seluruh kebutuhan hidup kami kepadamu, karena kami percaya Engkau pasti memelihara dan mencukupkan semua kebutuhan kami. Ya Bapa, pagi ini kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami mohon berkat-berkat-Mu bagi bangsa kami. Berikanlah keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah Indonesia, dan kiranya terang-Mu menyinari negeri kami serta mengusir kegelapan. Kiranya banyak orang memiliki hati yang haus akan kebenaran, sehingga mereka mencari Engkau, satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Kami rindu terjadi hujan pertobatan di negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.